Tadi saya habis unjuk kekuatan di belakang. Pantesannya tangannya tiba-tiba jadi gede, stelek. Saya ngangkat taunya aja nggak kuat. Oh gitu, tapi itu memang olahraga zaman dulu sepertinya, Iya. adu kekuatan. Bukan Iya. hanya panco, tapi ini pakai palu. Pakai palu, itu di Inggris ya. Iya. Oh tadi kita udah ke Inggris, kemudian sudah ke Amerika, sekarang kita ke Rusia. Ini jauh banget. Jauh kita Ini jalan-jalan. kita jalan hari kaki ini. loh, nggak naik pesawat. Dan sekarang kita juga ngomongin sejarah. Oh gitu, lagi-lagi belajar kita hari ini ya. Suka nggak sejarah? Dulu sih dapat 10 ya, bohong. 10 dari 100. Iya. Nah di Rusia ini Hah? ada sebuah kota yang kota terbesar kedua di Rusia, namanya Saint Petersburg. Oh, saya tahu ini pasti yang dijuluki sebagai Venesia di Utara, benar? Bener banget. Kenapa 100 dijuluki kali ini. Venesia di Utara? Nah, kalau itu saya belum belajar lebih lanjut. Nanti kita lihat, tapi di Saint Petersburg ini itu ada dulunya sebuah kerajaan yang akhirnya diubah jadi museum. Oh. Dan dikunjungi banyak oleh wisatawan. Oh, ini jadi kota wisata jadinya Jadi ya? kota wisata. Selain itu, kenapa banyak wisatawan di sana? Kenapa? Karena kita ke sana bisa nggak pakai visa. Dengan kanal dan jalur-jalur transportasi air, Saint Petersburg dijuluki Venesia di utara. Jumlah wisatawan yang datang melebihi jumlah penduduk. Kota kedua terbesar di Rusia ini merupakan salah satu tujuan wisata terpopuler di wilayah Eurasia. There are a lot of things to see in St. Petersburg. It is a pretty city. The people are very helpful. Saint Petersburg baru membuka pelabuhan kanal pesiar terbesar di dunia yang mampu menampung 7 kapal sekaligus. Berlawanan dengan image Rusia dengan kontrol pemerintah yang ketat, penumpang dari kapal pesiar internasional bisa dengan mudah menghabiskan 3 hari di Saint Petersburg tanpa visa. Ini merupakan cerminan visi Kaisar Peter Romanov atau Peter the Great saat mendirikan kota ini 3 abad lalu sebagai jendela Eropa. Saint Petersburg juga menjadi saksi perjalanan sejarah Rusia. Istana musim dingin yang dulunya merupakan kediaman para kaisar Rusia diduduki tentara Bolshevik tahun 1917, kini istana ini menjadi Hermitage Museum, salah satu museum seni terpopuler di dunia. I really like St. Petersburg, especially visiting all the palaces. You immediately feel like you're in the Tsar's times with the old dresses, and of course, it leaves with an unforgettable impression. Tahun 1883, Tsar Alexander III memerintahkan pembangunan gereja The Savior on Spilled Blood. Pada lokasi tempat ayahnya, Tsar Alexander II tewas akibat lemparan granat dari kelompok anarkis. There are a lot of people that love this city because it's one of a few cities where you can dive into the past. You might be in jeans and sneakers, but it feels like you're in the 19th or 18th century. Jumlah wisatawan mancanegara meningkat 25% tahun ini. Pemerintah menargetkan pengucuran dana 1,5 miliar dolar untuk membangun bandara terbesar di wilayah ini. 2 putra daerah yaitu Presiden Vladimir Putin dan Perdana Menteri Dmitry Medvedev mengarahkan sebagian arus investasi untuk pembangunan infrastruktur Saint Petersburg. Akses internasional pun mudah, seperti fasilitas kereta super cepat dari Moskow atau Helsinki, Finlandia. Tahun ini, Saint Petersburg menyambut 200 kapal pesiar internasional. Keramah tamahan dan perjalanan yang menyenangkan merupakan 2 hal yang jarang sekali diasosiasikan dengan Rusia, tapi selalu tersedia di Saint Petersburg. Dari Rusia, tim VOA. Ini kenapa kita joget-joget begini? Ini seru nih kalau nggak udah di sini. Saya di sana Kita ada mau jaipongan. Di sana ada musik kayak musik-musik khas Irlandia dengan apa sih alat musiknya itu? Iya, apa ya? Tuba. Nah, Tuba bukan sih? ya itulah pokoknya, ngerti kan? Iya. Nah kita dari ngomong Irlandia kita melenceng dikit lagi balik ke Inggris. Aduh, ini muter-muter, saya bingung sekarang. Nah sekarang kita ajak ke Inggris Selatan. Hah? Tadi kan London di sini, sekarang Iya. kita ke bawah. Oke, Ke ada apa di daerah sana? Namanya Portsmouth. Tahu Portsmouth. nggak? Kayaknya saya pernah dengar karena ini adalah kota kelahirannya seorang pengarang buku bernama Charles Dickens, benar nggak? Bener banget. Dan saya pernah ke sana. Oh ya? Ya pernah ke sana. Di sana itu Wow. adalah tempat pangkalan angkatan lautnya Inggris. Jadi kapal-kapal perangnya Inggris ada di sana. Mulai dari yang kapal paling baru sampai dengan kapal dari zaman perang Trafalgar, Oh, gitu. perang Inggris lawan Spanyol. Oke. Yang katanya sih dimenangkan sama Inggris, tapi kaptennya mati. Saya Ya, bingung. sayang sekali. Makanya. Pertanyaan saya ada satu. Hah? Di sana ada Dewa Ruci apa nggak? Nggak ada ya. Kayaknya ya. Adanya itu tadi. Yang tadi itu ya? Yang tadi. Ya udah kita lihat ya. Inilah kota pelabuhan Portsmouth, sekitar 100 km selatan London.
kota yang syarat sejarah dan kebanggaan sebagai salah satu pangkalan utama Angkatan Laut Inggris. Pelabuhan bersejarah ini selalu menarik wisatawan. Namun, terlepas dari kekayaan warisan budayanya, Portsmouth sendiri termasuk kota miskin. Mayoritas warganya menerima tunjangan sosial. Angkatan Laut tidak lagi mempekerjakan banyak warga lokal. Satu-satunya pabrik kapal yang menyediakan nafkah bagi 1.500 keluarga terancam ditutup. Namun Portsmouth masih punya satu harapan. Disinilah salah satu novelis kebanggaan Inggris, Charles Dickens, lahir pada 7 Februari 1812. Terkait ulang tahunnya, Dewan Kota mengadakan pameran khusus di perpustakaan Portsmouth yang menampilkan manuskrip asli novel ketiga Dickens, Nicholas Nickleby. Okay, we're going to get millions more people visiting our city, spending their money here. And of course, those millions more people are going to rouse the curiosity of local children, only some, who can't read. And we hope that this whole celebration will encourage them to pick up a Dickens novel and start reading. Walaupun lahir di Portsmouth, Charles Dickens dibesarkan dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di London, yang juga menjadi setting novel-novelnya. Pemukiman kumuh London memang sudah lenyap, namun gudang dan gang-gang tua di sekitar St. Catherine's Dock ini masih terlihat seperti yang tertuang dalam novel Dickens. Dari sini kita bisa berkunjung ke sejumlah lokasi yang menjadi titik penting, baik dalam kehidupan pribadi Dickens maupun dalam novel-novelnya. Christopher West adalah salah satu pemandu tur wisata di sini. Ia membawa wisatawan ke berbagai lokasi unik, misalnya penjara Marshalsea, tempat Dickens mendekam beberapa waktu akibat lalai membayar hutang. Menurutnya, pesona Dickens tak lekang waktu. He was championing the problems of not enough healthcare, not enough police, problems in schools, problems in parliament, problems in the law, banking in particular. Well, we still have these problems very relevant today. Ini terungkap dalam salah satu kalimat di novel Great Expectations. In the little world in which children have their existence, whosoever brings them up, there is nothing so finely perceived and so finely felt as injustice. Dari London dan Portsmouth, Inggris, tim VOA. Tuh, bunganya rontok. Iya. Masuk ke mata sama ke mulut. Haus makanya nih. Ya, kita sekarang haus. Kita tadi udah nari. Saya udah apa tadi malu? Panco. Iya, jadi kita malu ya. butuh istirahat nih kami berdua nih pemirsa. Saya mau nyari jus durian dulu ya. Siapa tahu ada di sini. Nah, sambil kami berdua minum di belakang, pemirsa lihat yang satu ini ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di sini karena kita masih punya liputan yang menarik lainnya ya. Yuk.